Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan, artikel yang saya angkat, yang berjudul Animism and Dynamism Beliefs of Japanese People in the Republik Alam Lembut, Penyebar Semangat Magazine, Januari to June 2022 edition. Oke, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia untuk presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepercayaan asli atau kepercayaan yang pertama bagi masyarakat Jawa sebelum datangnya agama itu adalah animisme dan dinamisme. Bahkan sampai datangnya agama yang masuk kemudian di masyarakat Jawa yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat Jawa, baik itu Hindu, Buddha maupun Islam, tidak kemudian melunturkan kepercayaan awal ini di kalangan masyarakat Jawa. Jadi masih mengakar kuat kepercayaan animisme dan dinamisme ini dalam setiap lini kehidupan masyarakat Jawa. Bahkan seringkali jika ada kejadian-kejadian yang dirasa janggal atau tidak sesuai dengan jalurnya, kemudian masyarakat lebih seringkali mengaitkan itu dengan hal-hal yang kemudian bersifat gaib, dengan kekuatan-kekuatan yang dianggap magis gitu. Termasuk juga cerita-cerita mengenai, mistis, horor gitu, itu menjadi sebuah, hiburan, menjadi daya tarik bahkan masih, disukai oleh, masyarakat Jawa gitu. Kemudian sejak datangnya atau sejak kemudian dikenalnya masyarakat itu dengan budaya tulis, tema-tema ini turut serta diangkat. Jadi sebelumnya, sebelum ada budaya tulis, cerita-cerita mengenai horor, mistis, dan yang lain sebagainya itu lebih sering disalurkan atau kemudian disebarkan mengenai, lisan. Sehingga nanti, bermuncullah, sebuah kepercayaan atau mengenai mitos-mitos yang kemudian setiap daerah memiliki, mitos atau kepercayaan terhadap sesuatu itu secara khas gitu. Bahkan sampai saat ini meskipun sudah ada tradisi tulis, tradisi lisan itu masih tetap, dijaga. Ada beberapa channel yang kemudian, masih sampai saat ini masih, rutin, masih intens gitu untuk, mengadakan sandiwara radio berbahasa Jawa dengan tema horor. Salah satu di antaranya adalah, channel YouTube yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Jogja, Sandiwara Radio Berbahasa Jawa, itu secara rutin sejak tahun 2019 itu, melakukan siaran radio berbahasa Jawa bertema Alami Lembut atau Jagat yang Lembut. Selain itu tentunya banyak sekali channel-channel yang kemudian secara konsisten, melakukan pembacaan terhadap Alam yang Lembut, Jagat yang Lembut dalam, surat kabar atau bahkan, berdasarkan kisah pribadi. Nah, cerita-cerita mistis berbau horor ini tidak hanya, berupa sandiwara radio saja, tetapi, masih terdokumentasi secara apik dan masih senantiasa ditulis dan diceritakan dalam media cetak. Salah satunya adalah Penyebar Semangat yang kemudian diterbitkan di Surabaya, didirikan pertama kali oleh Dr. Sutomo di tahun 1933. Bahkan, di masa-masa awal pendiriannya, tema-tema mengenai, makhluk gaib, kemudian hal-hal yang berbau mistis itu sudah diangkat. Meskipun memang tidak kemudian, secara langsung memunculkan rubrik khusus gitu, tapi tema-tema berkaitan dengan ini sudah, diangkat. Ada, contohnya itu yang keluaran, Penyebar Semangat itu ada, eee, Jas Widakdo. Itu sudah mulai menggabungkan antara dunia nyata dengan mitos. Nah, bahkan sampai saat ini Penyebar Semangat masih terus konsisten, dalam terbitannya selama seminggu sekali. Jadi dalam sebulan itu ada 4 sampai 5 kali terbitan, itu setiap kali terbit pasti ada rubrik Alam yang Lembut. Nah, yang kemudian akan dijadikan penelitian atau rumusan masalahnya adalah
menganalisis atau mendeskripsikan jenis kepercayaan mengenai animisme dan dinamisme yang dipercaya ada di kalangan masyarakat Jawa, baik tersirat maupun tersurat dalam rubrik Alam yang Lembut Majalah Penyebar Semangat yang terbit di tahun 2022, tepatnya LDC Januari sampai Juni 2022. Dalam tujuan penelitian ini adalah mengamati dan kemudian mendeskripsikan sejauh mana kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa, bagaimana bentuknya dan apa makna di balik kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih dipegang erat oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa literatur review yang ditemukan. Yang pertama adalah Sunwasono di tahun 2015 berupa disertasi dengan judul Dongeng Lelembut di rubrik Alam yang Lembut, ciri, makna, dan fungsinya bagi majalah penyebar semangat dan masyarakat Jawa. Kemudian yang kedua, yang ditulis oleh Afeni Widayat dan Sri Hartanti Wulan tahun 2016 berjudul Jagat yang Lembut, Cermin Sikap Hidup Jawa Menyatu dengan Lingkungan. Yang selanjutnya di tahun 2017, Umi Halimah menulis Hantu Perempuan Jawa dalam Alam yang Lembut sebagai representasi film Fata. Ini skripsi. Kemudian ini skripsi juga Amin Happy Saputri, skripsi berjudul Alur Cerita Alam yang Lembut Majalah Penyebar Semangat tahun 2017. Dan yang terakhir Fitri Nur Afni, Heru Supratno, dan Alfian Septianugroho, artikel Kepercayaan Animisme dan Masyarakat Postkolonial Jawa dalam novel Entro karya Aki Mandasari. Yang terakhir ini bukan berbahasa Jawa tetapi berbahasa Indonesia. Saya cari karena memang ada animismenya di sini, sedangkan untuk yang sebelum-sebelumnya tidak ada penyebutan atau tidak mencari animisme yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama adalah tahun objek penelitian. Jadi objek yang diteliti nanti adalah rubrik Alam yang Lembut tahunnya 2022, edisi Januari sampai Juni 2022. Kemudian selain itu adalah aspek yang kemudian diteliti, yaitu animisme dan dinamisme serta makna dan fungsinya dalam masyarakat Jawa. Jadi sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai animisme dan dinamisme serta manfaat, makna dan fungsinya bagi masyarakat Jawa dalam rubrik Alam yang Lembut Januari sampai Juni 2022. Kalaupun ada mengenai rubrik Alam yang Lembut, lebih sering ke alur, kemudian penokohan, kemudian struktur. Jadi belum untuk animisme belum ada. Metode dilakukan penelitian deskriptif kualitatif, lebih menekankan kepada animisme dan dinamismenya, kemudian dilakukan analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi data, diklasifikasi, kemudian menarik kesimpulan. Sumber data penelitian berasal dari 25 cerita di rubrik Alam yang Lembut dari mulai Januari edisi pertama sampai edisi ke-25 Juni 2002. Hasil penelitian akan dideskripsikan untuk menjawab rumusan dari permasalahan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi hasil yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini ditemukan beberapa permulaan cerita itu menyatakan bahwa ini kisah asli, jadi based on true story gitu. Jadi seperti ini, nalika aku isih bocah, aku duwe kanca kenthel jenenge Purnomo Sidi alias Tole. Dan ini ada di beberapa, jadi kadang ada yang kemudian memulainya dengan iki cerita asli saka penulisnya, semacam itu. Jadi ini cerita asli dari penulisnya. Ada pernyataan semacam itu, tetapi itu tidak semuanya. Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa cerita yang kemudian diangkat dalam rubrik Alam yang Lembut ini sebagian besar atau beberapa di antaranya merupakan cerita nyata. Kemudian, jadi bukan hayalan belaka tetapi based on true story. Kemudian topiknya itu bervariasi dalam setiap bulan gitu, itu tidak tentu. Misalnya di Januari itu di 2 edisi pertama bercerita mengenai genderuwo, kemudian selanjutnya itu sudah berbeda lagi misalnya tumbal pesugihan, kemudian nanti variatif yang lainnya. Jadi secara topiknya tidak bisa diukur atau tidak bisa dilihat secara sistematis. Nah,
Jadi sebagai, eee, gambaran gambaran lengkapnya, karena ketika dimasukkan ke dalam PPT, kurang oke. Jadi, dijabarkan, setiap edisi, judul, topik, dan kemudian animisme dan dinamisme yang ditemukan di dalam setiap, edisi, gitu. Kemudian, kesimpulannya atau hasil diskusinya, nih, untuk yang animisme, yang pertama adalah adanya roh atau makhluk halus jenis genderuwo atau wewe, penunggu tempat tua. Kemudian selain itu adalah kepercayaan bahwa manusia dapat meminta bantuan makhluk halus dalam mencapai tujuannya di dunia. Jadi meminta bantuan pada jin misalnya atau iblis atau yang lainnya untuk kemudian, mencapai apa yang kemudian ingin dituju di dunia. Selanjutnya kepercayaan bahwa ada tempat yang ditinggal lama atau misalnya kosong terlalu lama itu akan menjadi tempat tinggal makhluk halus. Selanjutnya kepercayaan mengenai tanda kehadiran lembut, misalnya ada bau wangi atau bau amis, itu berarti adalah tanda-tanda kehadiran lelembut di sekitar situ. Nah, kepercayaan mengenai arwah orang yang sudah meninggal berkeliaran dan mengganggu manusia yang masih berkeliaran di malam hari. Kemudian selanjutnya ada penunggu tempat angker yang marah ketika diusik, tempatnya atau wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ada tumbal pesugihan dan yang terakhir adalah kepercayaan akan kematian, seorang yang tidak wajar, baik itu pembantaian korban perang itu akan menjadikan arwah tersebut tetap tinggal dan gentayangan di dunia karena merasa ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Sedangkan untuk dinamisme yang ditemukan dalam rubrik ini yang pertama adalah kepercayaan terhadap tempat keramat yang dapat mendatangkan kekayaan atau untuk ngalap berkah. Kemudian kepercayaan bahwa benda mati memiliki kekuatan atau disinggahi ruh yang memiliki kesaktian sehingga mendatangkan kemakmuran bagi yang memilikinya. Setelah itu manusia mampu memiliki kekuatan atau kesaktian setelah mempelajari, tetapi ada juga yang merupakan warisan dan turunan. Yang terakhir, kepercayaan atas kekuatan atau kesaktian guru spiritual itu mampu mendampingi dan menuntun kehidupan manusia. Oke, masih banyak hal mistis yang berkaitan dengan makhluk halus, kekuatan, kesaktian, dan dunia lain yang percaya serta ditakuti oleh masyarakat Jawa. Jadi makna dan fungsi dan akannya keberadaan kepercayaan tersebut untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan bahwa ada makhluk atau kekuatan lain yang kemudian hidup berdampingan dengan manusia. Sehingga manusia harus selalu menjaga dan membatasi tingkah laku, tidak boleh sewena-wena, tidak boleh semaunya sendiri agar tidak mengganggu satu sama lain. Nah, masyarakat Jawa sepakat untuk terus membangun budaya tersebut sebagai bentuk pengejauhan tahan atas kesadaran perlunya mengingatkan diri, membatasi diri agar tidak menjadi orang yang tamak dan selalu mengingat bahwa ada entitas lain yang perlu dihormati di dunia ini. Jadi, kesimpulannya meskipun memang sudah modern, sudah memasuki abad 21, tetapi, mmm, kepercayaan pertama yang kemudian dimiliki oleh masyarakat Jawa sampai saat ini masih mengakar kuat dalam diri manusia gitu, masyarakat Jawa gitu, mengenai hal-hal gaib, mengenai, kekuatan magis, kepercayaan animisme dan dinamisme ini masih dipegang kuat. Cerita horor akan terus, diminati ketika memang manusia atau masyarakat Jawa masih memiliki rasa hormat dan percaya, bahwa ada makhluk yang lain yang hidup berdampingan dengan manusia. Ini memang perlu dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk lain, makhluk yang kemudian memang diciptakan oleh Tuhan, sebagai apa namanya, makhluk yang sama-sama makhluk diciptakan Tuhan. Sikap saling menghormati dan menghargai peran dan posisi masing-masing perlu diterapkan, tidak hanya antara sesama manusia tetapi antar makhluk. Ketika sikap positif dijaga dan dilakukan, harapannya akan tercipta keharmonisan dan ketentraman hidup. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.